Hello, Assalamualaikum everyone. How are you? I hope that you are fine and ready to study. Okay, in this video we are going to talk about using to and enough. Okay, jadi masih kelanjutan dari video yang kemarin. Kalau untuk video kali ini kita akan lebih aplikatif menggunakan to dan enough dalam kalimat-kalimat. Okay, are you ready? Check this out. Okay, let's start from enough. Ya, do you still remember what is meaning of enough? Masih ingat ya kemarin arti dari enough itu apa? Ya, cukup. Enough is used to express something sufficient. Ya, digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang cukup, yang pas. Oke, jadi konotasinya positif. Oke, ketika kita ingin menggunakan enough dalam sebuah kalimat, maka kita perlu memperhatikan enough ini memberikan keterangan kepada apa, kepada kata apa. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan posisi dari enough tersebut. Oke, jadi enough kemarin bisa digunakan untuk memberikan keterangan pada kata sifat, kata keterangan, dan juga kata benda. Oke, masih ingat ya? Kalau untuk kata sifat, maka posisi enough berada di belakangnya. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi, kalau kita gunakan enough untuk memberikan keterangan pada kata sifat, maka posisi enough adalah berada di belakang kata sifat tersebut. Okay. For example, he is strong enough to lift the box. Jadi di sini adjektif ataupun kata sifatnya adalah kata strong. Jadi kalau kita menggunakan kata enough, maka enough terletak di belakang kata strong. He is strong enough to lift the box. Oke, jelas ya? Oke. Next, when enough is used with adverb. Nah, kalau enough digunakan untuk menerangkan sebuah adverb, kata keterangan, maka posisi enough tetap seperti kalau dia menerangkan adjektif, berada di belakangnya. Oke, see the example. He speaks slowly enough for me to understand. Nah, dia berbicara cukup pelan-pelan untuk saya memahaminya. Nah, jadi posisi enough berada di belakang kata keterangan slowly. Oke. Nah, yang agak berbeda ketika enough digunakan dengan noun ataupun kata benda. Posisi enough berada di depan kata benda. Bisa juga kemarin ya, kalau untuk enough digunakan untuk menerangkan noun bisa di depan atau di belakang, tapi kebanyakan berada di depannya. Oke. See the example. He has enough strength to lift the box. Ya, untuk contoh yang pertama, kata bendanya adalah kata strength. Kemudian, strength ini adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Jadi di sini enough berada di depannya, kemudian diikuti dengan strength di belakangnya. Berbeda dengan kalimat yang kedua, there are enough chairs in the room. Yang harus kita perhatikan di sini, posisinya tetap sama, tetapi ada yang berbeda. Do you see? Yeah. What is that? Yeah. For the underlined words, namely chairs, we have to change it into plural ones. Ya. Untuk kata benda yang bisa dihitung ataupun countable ketika menggunakan enough, maka dia harus dirubah menjadi bentuk plural terlebih dahulu. Okay, see here. If the noun is countable, don't forget to make it plural. Nah, bukan enough chair, tapi kita harus merubahnya menjadi enough chairs. And then to. Okay. Do you still remember the meaning of to? Okay, to means terlalu. It is used to express something excessive, ya. Digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berlebihan, more than we need. Okay. Sama seperti penggunaan enough, ketika kita ingin menggunakan to, maka kita lihat dulu kata apa yang diterangkan oleh kata to. Apakah adjective, adverb, ataukah bisa juga digunakan dengan noun? Okay, let's find out here.
Oke, berbeda dengan penggunaan enough, ketika enough digunakan dengan adjektif, maka posisi enough berada di belakang adjektif. Tetapi kalau to mendahului adjektif atau berada di depan kata sifat. Oke, see the example here. The tea is too hot to drink, ya. The words printed in green is an adjective, ya. Kata yang tercetak atau tertulis hijau itu adalah kata sifat. Ketika kita menggunakan to, maka to berada di depan kata hot. Oke? Jadi diingat, to mendahului sebuah adjective. Oke. When to is used with adverb, it is also placed before an adverb. Ketika to digunakan dengan sebuah kata keterangan, maka posisi to juga mendahului kata keterangan tersebut. See the example. He spoke too fast. It's difficult to understand. Nah, dia berbicara terlalu cepat. Sulit untuk dipahami. Nah, kata to di sini mendahului sebuah kata keterangan fast. Ya, oke. Jadi diingat-ingat. Untuk adjektif dan adverb, maka to berada di depan keduanya. Oke. And then, can we use to with noun? Bisakah to digunakan dengan noun? Pernahkah menjumpai kata to digunakan untuk mendahului sebuah kata noun? Oke. Ternyata bisa, ya. To itu bisa digunakan dengan sebuah kata kata benda, digunakan dengan kata benda, menerangkan kata benda, tetapi tidak hanya to, dia memerlukan kata tambahan seperti too much dan too many, menggunakan kata much dan many. Perbedaannya apa? Oke, silahkan lihat di sini. He put too much sugar in his tea. Nah, di sini ada kata sugar, kata benda, ya, sugar. Kemudian sebelum kata benda sugar, maka kita menggunakan kata to, tetapi menggunakan kata much. Kenapa much? Karena kata bendanya sugar itu uncountable ataupun tidak bisa dihitung. Jadi, untuk kata benda tidak bisa dihitung, ketika kita menggunakan kata to, maka kita harus menambahkan kata much. Oke, jadi kalimatnya seperti he put too much sugar in his tea. Bagaimana dengan kata benda yang bisa dihitung? Contohnya, seperti contoh kedua. There are too many students talking in the class. I can't hear the teacher clearly. Ketika kata bendanya countable ataupun bisa dihitung, maka to ditambahkan kata many. Nah, itu perbedaannya. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, maka kita menggunakan much. Untuk kata benda yang bisa dihitung, maka kita menggunakan too many, mendahului kata benda tersebut. Oke. Too much for uncountable noun, and then too many for countable noun. Okay? Okay, now we are going to practice using to and enough in combining some sentences. Ya, jadi dalam latihan yang pertama kita nanti akan diberikan beberapa kalimat, kemudian di sana juga disediakan sebuah kata dalam kurung, maka kita harus menggabungkan dua kalimat tersebut menggunakan kata dalam kurung. Ya, contohnya bagaimana? Ya. See the example. The weather is warm. We can go out. Jadi ada dua kalimat di sini. Kalimat pertama, the weather is warm. And then, in the second sentence, we can go out. Kemudian, kita menemukan sebuah kata dalam kurung yaitu enough. Oke, sebelum menggabungkan, maka kita harus pahami dulu dua kalimat ini. The weather is warm. Cuacanya hangat. We can go out. Kita bisa pergi keluar. Jadi kita bayangkan ini kalimat ini diucapkan di negara-negara yang mempunyai musim dingin. Ketika mereka mau pergi keluar, maka menunggu cuacanya hangat terlebih dahulu. Jadi kira-kira nanti kalimatnya bagaimana? Ya, cuacanya cukup hangat untuk pergi keluar, ya. Jadi kata cukup nanti menerangkan kata
hangat. Ataupun enough di sini menerangkan kata warm. Warm adalah sebuah kata sifat ataupun adjektif. Maka peletakan kata enough nanti berada di depan atau belakang warm. Yes, of course, after warm. Karena ini adalah sebuah kata sifat. Kemudian setelah itu untuk kalimat kedua nanti kita tinggal ambil kata kerja utamanya yaitu kata go. Kemudian diikuti oleh out. Nah, kemudian sebelum go maka kita tambahkan to infinitive. Ya, jadi kalimatnya bagaimana? See here. The weather is warm enough to go out. Jadi, enough berada di belakang warm. Kemudian kalimat kedua kita ambil kata kerja utamanya dan kita jadikan full infinitive. Menjadi to go out. Okay, that is the example. And then the second one. The road is very slippery. A person can't speed on it. Jalanannya sangat licin. Orang tidak bisa ngebut di jalan tersebut. Dan kita harus menggunakan kata to untuk menggabungkan dua kalimat ini. Kalau kita gabungkan kira-kira nanti kalimatnya bagaimana? Jalanannya terlalu licin untuk ngebut. Nah, oke. Jadi kata to menerangkan kata terlalunya menerangkan kata licin. Licinnya adalah slippery. Slippery merupakan kata sifat. Kalau kita menggunakan kata to dengan kata sifat, maka posisinya berada di mana to-nya? Ya, berada di depannya. Ya, the road is, very-nya kita gantikan dengan kata to menjadi the road is too slippery. Kemudian seperti yang tadi, kalimat kedua kita ambil kata kerja utamanya dan ditambahkan kata to di depannya. Kata kerja utamanya yang mana? Yes, speed on it. Jadi kata kerja utamanya adalah speed, ya. Oke, jadi kalimatnya akan menjadi bagaimana? The road is too slippery to speed on. Nah, itu beberapa contoh ketika kita diminta untuk menggabungkan beberapa kalimat dengan menggunakan enough atau to. Okay, here are other examples about using to and enough. We are asked to complete incomplete sentences using to and enough. Dalam latihan yang ini, kita diminta untuk mengisi rumpang dengan to ataupun enough. Okay. There are 4 sentences or 4 incomplete sentences and we are to complete it with to or enough. Jadi ada 4 kalimat rumpang dan kita diminta untuk melengkapi dengan kata to ataupun enough. Kalau seperti ini bagaimana caranya? Oke. Cara yang paling mudah maka kita melihat dari yang pertama, kata apa yang diterangkan. Kemudian kita lihat dari posisi rumpangnya di mana, di depan atau di belakang kata tersebut. Nah, baru setelah itu kita lihat dari segi makna untuk lebih meyakinkan. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, number 1. Nick is 12 years old. He is young to get a driving license. Kalau dari segi posisi, kata yang bercetak hijau itu adalah kata yang diterangkan, yang adalah kata sifat. Mana di antara to ataupun enough yang berada di depan kata sifat? Oke, kita ingat kembali posisinya. Apakah to ataupun enough? Oke, jadi yang berada di depan kata sifat adalah kata to, ya. Oke, karena enough ketika digunakan dengan adjektif berada di belakangnya. Setelah kita tentukan kata to, maka kita yakinkan lagi. Kita cek dari segi maknanya. Nick is 12 years old. Nick berusia 12 tahun. He is too young to get a driving license. Dia terlalu muda untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Apakah usia 12 tahun itu terlalu muda untuk mendapatkan SIM?
Ya, tentu saja, karena itu masih jauh dari usia minimal mendapatkan SIM. Jadi, dari segi makna juga benar, ya. Jadi, too young, terlalu muda untuk mendapatkan SIM. Oke. Jadi, kalimatnya akan menjadi Nick is 12 years old. He is too young to get a driving license. Okay, that is number 1. What about number 2? The writing is clear for me to read. Kita lihat dulu ya. Kata yang diterangkan adalah kata clear yang bercetak hijau. Kata clear merupakan kata sifat. Kemudian titik-titiknya atau rumpangnya berada setelah kata clear. Maka kata apa yang berada di belakang kata sifat? Apakah to atau enough? Oke, tentu saja yang berada setelah kata sifat adalah kata enough. The writing is clear enough for me to read. Kira-kira seperti itu. Apakah tepat dari segi makna? Oke, kita cek. Tulisannya, kalau kita menggunakan kata enough, cukup jelas untukku membacanya. Apakah betul seperti itu? Ya, tepat ya. Karena dari kalimat ini kita menemukan konotasi positif atau arti positif. Jadi tidak ada arti negatif ataupun konotasi negatif dalam kalimat ini. So, the sentence will be, the writing is clear enough for me to read. Tulisannya cukup jelas untuk dibaca. Okay, that is number 2. What about number 3? Andini is sleepy to ride the motorcycle. Okay. Dari segi posisi, yang rumpang adalah berada sebelum kata sleepy. Sleepy merupakan kata sifat. Maka yang terletak sebelum kata sifat adalah kata masih ingat ya? Kata to. Oke, dari segi makna apakah tepat? Andini terlalu mengantuk untuk mengendarai motor tersebut. Nah, dari segi makna juga tepat ya, memberikan konotasi negatif. Terlalu mengantuk untuk mengemudi ataupun mengendarai motor cycle. Okay, so the sentence will be Andini is too sleepy to ride the motorcycle. Okay, what about number 4? Here is the example and the answer ya. Karena comfortable itu adalah kata sifat, kemudian yang rumpang adalah berada di belakangnya, maka kata yang tepat adalah kata enough. Dari segi makna, the room is comfortable enough to have a meeting in. Jadi ruangannya cukup nyaman untuk dibuat meeting. Ya, itu beberapa contoh latihan penggunaan to dan enough. Well, everybody, that is a brief explanation about how to use to and enough in sentences. I hope you understand it and it will help you in your daily practice. Okay, happy studying and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.